Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang ibu banggakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa. Ya, silahkan salah satu dari anak ibu untuk memimpin doa tersebut. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, rabbil islami dina, rabbi muhammadi nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang alat pencernaan pada manusia. Sebelum kita masuk ke dalam inti materi, anak-anak sekalian, ada tidak yang mengetahui apa saja sih alat pencernaan pada manusia itu? Yang tahu boleh angkat tangannya dan silahkan menjawab. Saya, Bu, ada usus halus, ada lambung, ada kerongkongan, ada usus besar. Baik anak-anak, sudah mulai paham ya apa itu alat pencernaan pada manusia. Alat pencernaan pada manusia ini kan adalah alat untuk mencerna makanan yang kita makan. Ibu punya pertanyaan, kalian dalam sehari berapa kali makan? Dan apa manfaat dari makanan yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari kita? Silahkan dijawab. Saya, Bu, saya makan satu hari itu 3 kali. Dan gunanya makan menurut saya itu supaya badan kita itu nggak lemas, terus tuh bisa punya energi buat melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, bagus sekali jawabannya. Kalau begitu, kita langsung saja untuk melihat video pembelajaran yang telah Ibu sediakan yang akan membahas tentang alat pencernaan pada manusia. Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang proses pencernaan dalam tubuh manusia. Setelah dari mulut, makanan kita menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran seperti tabung yang memiliki panjang sekitar 20 cm menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong masuk makanan ke dalam lambung. Dan tujuan selanjutnya adalah ke lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong terletak di dalam rongga perut belah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan, sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptod. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi sebagai mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Setelah dari lambung, makanan tidak langsung turun menjadi pup ya anak-anak. Tapi setelah dari lambung, makanan akan dicerna kembali oleh usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus, yaitu terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya anak-anak fungsinya? Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang sekitar 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Kalau getah empedu dihasilkan hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter. Fungsi untuk mencerna makanan dari usus 11 jari. Terakhir adalah usus penyerapan, yang merupakan tempat penyerap sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi semua makanan yang kita makan kembali lagi ke seluruh tubuh kita. Habis itu sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran yang diproses dan akan dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung dari muara usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum telah terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon rasa ingin membuang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang memiliki fungsi tempat keluarnya feses dari dalam tubuh kita. Jadi anak-anak, begitulah seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Seenak-enaknya makanan yang kita makan, ujung-ujungnya akan dikeluarkan lagi. Tetapi masih ada sari-sari makanan yang tersimpan dan menjadi energi bagi tubuh kita. Ya, alhamdulillah kita telah melihat video tentang alat pencernaan yang tadi kita saksikan bersama-sama. Semoga anak-anak ibu sekalian dapat memahami apa yang dijelaskan dalam video tersebut ya. Ya, untuk membuat kalian lebih mengerti dan memahami lagi, ibu memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian. Setelah dari mulut tadi di dalam video, makanan yang dicerna pada tubuh kita akan menuju ke mana? Ke kerongkongan Bu, terus dilanjut ke lambung, terus habis itu ke usus halus, habis itu ke usus besar, dan terakhir dikeluarin pas pup. Baik, jawaban dari teman kita Lita itu sudah baik dan sudah bagus. Terima kasih kepada Lita. Dan untuk anak ibu yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan terkait video pembelajaran tadi, silahkan ditanyakan kepada ibu. Saya Bu. Kan kepada Lita untuk bertanya. Yang mau saya tanyakan itu, kenapa kalau kita makan terlalu banyak itu bisa menimbulkan penyakit? Baik, ibu akan menjawab pertanyaan dari Lita. Jika kita makan hingga perut kita terasa penuh, itu dapat membuat tubuh kita mengalami gangguan pencernaan, contohnya seperti gembung atau diare. Dan memakan makanan secara berlebihan biasanya itu membuat alat pencernaan kita bekerja secara lambat dan membuat makanan lebih mungkin dijadikan lemak bagi tubuh kita. Dan di dalam Islam kan kita juga diajarkan tuh, kalau kita makan, kalau kita ingin makan itu ketika lapar dan berhenti sesudah kenyang. Maaf, maksud ibu itu makanlah ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Jadi anak-anak, ibu berharap setelah pelajaran tentang alat pencernaan makanan ini, kita tidak boleh makan secara berlebihan, walaupun makanan yang kita suka itu ada
sebaiknya disimpan untuk nanti sore atau untuk makan malam, dan jangan sampai membuang-buang makanan, kesian dan mubazir ya makanannya. Sampai di sini paham anak-anak atau masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Alhamdulillah tidak ada Bu, terima kasih atas penjelasannya. Baik, sama-sama anak-anak Ibu. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu ada mengirim LKS ke grup WA kelas kita. Tolong dikerjakan sebaik mungkin ya, agar nilai kalian juga tinggi. Bagi anak-anak yang memperhatikan penjelasan tadi selama pembelajaran, pasti akan mudah mengerjakan soal LKS ini. Sesudah dikerjakan LKS-nya nanti, harap dikumpul di WA grup kembali ya anak-anak. Batas waktunya jam 5 sore, oke? Baik Bu, mengerti. Tidak ada lagi yang ingin kami tanyakan. Kalau begitu, sampai jumpa. Terima kasih. Baik, karena pelajaran kita hari ini telah selesai, kita tutup ya pembelajaran hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih anak-anak semua atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.